Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ali Khalifah. Nah, NIM 220304016. Saya adalah salah satu mahasiswa eh, Teknik Informatika UMP Angkatan 2022. Di sini saya akan mendemokan atau membahas sedikit terkait proyek UAS saya di matkul pengolahan citra digital dengan dosen sendiri Bapak Elindra. Di sini proyek dari citra digital sendiri yaitu em, membuat aplikasi dari makalah yang kemarin telah saya selesaikan dan judul yang saya anut di makalah kali ini adalah deteksi bentuk wajah menggunakan pengolahan citra digital dan deep learning. Oke, di sini makalah sendiri saya yang membuat. Jadi, dan mungkin langsung saja, saya akan nanti akan menjelaskan terkait latar belakangnya, metode penelitiannya, dan hasil demonya. Akan saya jelaskan langsung. Mungkin setelah ini saya akan langsung menjelaskan saja. Mungkin saya akan buka dulu aplikasinya. Visual Studio. Oke, projectnya sudah saya recent, sudah saya pin di sini. Langsung saja saya buka untuk projectnya sendiri. Nah, mungkin nanti ini terkait project yang sudah saya buat. Bentuknya seperti ini. Simple sebenarnya guys. Eh, Mungkin langsung kita mulai aja. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terkait apa sih aplikasi ini. Mungkin ini nanti dulu. Oke, di makalah sendiri ada latar belakang, metode penelitian, dan metode evaluasi keberhasilan terkait ini eh, prototipe yang telah saya buat. Oke, di latar belakang sendiri ini adalah sebagai kemajuan teknologi pengolahan citra digital telah membuka banyak peluang dan pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI, khususnya di bidang biometrik dan estetika wajah. Salah satu penerapan penting dari teknologi ini adalah proses face shape detection atau bentuk wajah. Dan nanti di prototipe saya ini nanti akan menjelaskan pertama menggrayscale dulu. Grayscale itu apa? Memputihkan dan abu-abu wajah atau gambar wajah yang telah saya anut. Nah, setelah itu nanti akan dideteksi di hasil dari grayscale-nya untuk garis tepi di wajahnya. Begitu kurang lebihnya. Lalu lanjut dulu dalam kehidupan sehari-hari. Pasti wajah eh, sering menjadi parameter penting dalam memilih gaya rambut, kacamata, bahkan ya gaya-gaya kekinian lah. Apalagi bisa dibilang gadget ya teman-teman ya. Pasti sangat, apalagi eh, sangat sangat important lah dalam kehidupan. Sangat-sangat penting. Rahasia identitas dan prototipe. Nah, di prototipe ini nanti kita intinya tuh kita akan mendeteksi bentuk dari wajah yang mungkin bisa foto kita atau foto teman kita. Wajahnya tuh ntar bentuknya oval, bulat, segitiga atau kotak gitu ya. Nggak ada lah, nggak ada sampai kotak ya. Kurang lebih begitu teman-teman untuk latar belakangnya sendiri. Dan metode penelitian yang saya anut, metode pengembangan sistem sendiri, ini saya menggunakan prototipe dari siklus dan pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle yang terdiri dari beberapa aspek berikut. Analisis kebutuhannya, identifikasi kebutuhan pengguna terhadap aplikasi. Itu kebutuhannya itu apa gitu loh teman-teman. Dari aplikasi prototipe tersebut. Dan beberapa fitur-fiturnya nah seperti ini yang sudah saya jelaskan. Pertama, facial aid atau deteksi garis pinggir itu terakhir, terus pengklasifikasian bentuk wajah, nanti bulat apa kotak yang saya bilang tadi, dan pengaburan warna atau grayscale yang tadi saya bilang teman-teman, menghitam putihkan wajah. Dan di sini perancangan sistemnya yang kita pakai adalah mendesain antarmuka penggunaan UX untuk input citra dan penampilan deteksi wajah dan merancang arsitektur sistem dan alur kerja algoritma dan implementasi prototipenya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan daftar pustaka OpenCV, Glib, atau media pipe untuk deteksi wajah yang landmark wajah, mengimplementasikan metode blurring seperti eh, Gaussian blur atau pixelation untuk menyamarkan wajah. Nah, grayscale tadi yang saya maksudin di sini adalah ini dan menggunakan analisis sudut. Nah, di situ ada fiturnya nanti untuk analisis sudut di tepi-tepi wajah setelah di grayscale hitam, nah tepi wajahnya ntar akan kelihatan di situ untuk membaca dari sistem bentuk wajahnya tuh apa gitu. Apakah bulat, oval, dan lain sebagainya. Dan pengujiannya seperti ini kurang lebih menggunakan metode pengujian fungsional black box testing lah.
Nah, cuman di sistem-sistemnya aja. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Untuk perbaikan dan penyempurnaannya mungkin mengumpulkan umpan balik menggunakan untuk evaluator untuk menggunakan performa antar muka aplikasi karena filenya yang bisa digunakan tuh baru dalam bentuk JPG aja. Selain itu nggak bisa ya teman-teman. Dan ini algoritma, evaluasi algoritma, beberapa yang dengan wajah dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu kurang lebih untuk metode yang saya anut dan metode evaluasi keberhasilannya kurang lebih fungsional sistem evaluasi seluruh fitur dalam aplikasi berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Fitur-fitur meliputi mungkin nanti langsung kita demokan saja ya teman-teman. Dan untuk akurasinya nanti terkait dataset pengujian menggunakan dataset wajah yang sudah dilabeli bentuk wajah aslinya terus tanpa menggunakan pelabelan manual oleh pakar atau ahli wajah nggak perlu karena ya namanya AI kecerdasan buatan gimana pun dia kecerdasan, dia cerdas pasti untuk sesuai dengan apa yang kita mau. Maka dari itu di zaman serba AI ini kalau kita nggak bisa mengimbangi AI ya kita akan kemakan oleh AI teman-teman. Usability, kriteria keberhasilan prototipe seperti demikian, aspek akurasi deteksi, indikator keberhasilan presentasi deteksi bentuk wajah yang tepat di atas 85%. Efektivitas pengaburannya juga di atas 90%. Nanti kita buktikan aja teman-teman. Dan waktu proses rata-rata waktu prosesnya tuh di bawah 2 detik. Sangat cepat sekali. Yang pasti dan usability-nya SO score atau skor kepuasan pengguna lebih dari 70 menurut saya. Karena saya juga udah survei di beberapa teman saya. Wajahnya saya langsung praktekin aja. Dia foto, saya tempel lah di situ. Dan bentuk wajahnya. Pak, ini ngepuas nih wajahnya kok jadi bulat gitu. Nah, itulah kepuasan tingkat kepuasan skor dan sudah di rata-rata hasilnya lebih dari 70%. Dan daftar pustaka sendiri ini adalah jurnal-jurnal referensi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Oke, mungkin langsung saja ya teman-temannya kita praktekkan hasil dari aplikasi kita. Kita run saja langsung karena ya aplikasinya sudah jadi. Di sini ada pilih gambar, hasil grayscale, dan konversi biner. Citra biner itu untuk tadi, untuk mendeteksi garis pinggir wajahnya dari AI-nya. Nah, mungkin ya filenya JPG semua kan ya teman-teman, karena cuman bisa di JPG. Nah, contoh, asik. Cewek nih guys ya. Nah, langsung kita grayscale, hasilnya seperti apa? Nah, ini putih, abu-abu, hitam. Ini adalah grayscale atau mengaburkan. Wajah ini adalah salah satu fitur yang tersedia. Mungkin prototipe-nya atau alatnya itu tidak terlalu ribet muluk-muluk ya, cuman fungsinya tuh ada gitu loh. Nah, di sini citra binernya. Nah, ini garis wajahnya nih, tepi wajahnya kelihatan kan? Itu untuk eh, mendeteksi nanti apakah bentuk wajah dia gitu. Jadi binernya menggunakan pasti biner untuk mendeteksi garis tepinya. Langsung saja kita deteksi demonya apakah berhasil. Terdeteksi panjang ya teman-teman, betul sekali. Ini dari sini panjang, oval lah kurang lebih. Dan at least alhamdulillah aplikasinya sudah berjalan sesuai dengan keinginan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk proyek UAS matkul pengolahan sistem citra digital. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.